Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsa Nabila dengan NIM 240306019 dari program studi peternakan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah mencakup proses penyerapan, pencernaan, transportasi, degradasi atau katabolisme, dan sintesis atau anabolisme. Lipid di dalam tubuh lemak merupakan sumber energi penting yang juga berperan dalam pembentukan struktur sel dan senyawa biologis dan lainnya. 1. Degradasi. Prosesnya lipid, oksidasi asam lemak. Yang pertama, pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses pencernaan lemak dimulai di usus halus, di mana lemak dari makanan diemulsi oleh garam empedu menjadi misel, mempermudah aksi enzim lipase pankreas. Lipase memecah triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus. Di dalam sel tersebut, asam lemak disusun kembali menjadi TAG, lalu dibungkus menjadi partikel kilomikron yang mengandung juga kolesterol dan fosfolipid. Kilomikron dialirkan melalui sistem limfa ke darah dan didistribusikan ke jaringan tubuh seperti otot dan jaringan adipose. Di jaringan ini, TAG dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipoprotein lipase. Yang kedua, oksidasi asam lemak. Setelah berada di dalam sel, asam lemak diaktifasi menjadi asil KOA dan diangkut ke dalam mitokondria menggunakan karnitin sebagai transporter. Di sana asam lemak mengalami oksidasi, yaitu proses pemotongan rantai karbon setiap dua atom menghasilkan asetil KOA, FADH, dan tahapan NADH. Tahapan oksidasi meliputi dehidrogenasi kedua, dan tiolisis. Asetil KOA hasil B oksidasi masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau dalam kondisi kekurangan karbohidrat diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak dan jaringan lain. Yang ketiga, ada biosintesis lipid yang berupa yang pertama, sintesis asam lemak, lipogenesis. Sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma, hati, dan jaringan adiposa. Dimulai dari asetil KOA yang diubah menjadi malonyl KOA karboksilase, kemudian melalui aktivitas fatty acid sintase terjadi pemanjangan rantai karbon hingga terbentuk asam palmitat. C16. Proses ini membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan terjadi saat kondisi energi berlebih, terutama setelah konsumsi karbohidrat tinggi. Yang kedua, ada sintesis triasilgliserol TAG. TAG disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asam lemak. Di hati, gliserol diperoleh oleh gliserolikinase, sementara di adiposa
berasal dari glukosa. TAG yang terbentuk akan disimpan sebagai cadangan energi atau dikemas dalam FLDL untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Yang ketiga, sintesis fosfolipid. Fosfolipid tersusun dari gliserol, 2 asam lemak, gugus fosfat, dan alkohol, seperti kolin atau etanolamin. Fosfolid seperti fosfodidikolin, PC, titidelolamin, Pe merupakan bagian penting dari membran sel, berperan dalam fleksibilitas dan sinyal seluler. Yang keempat, sintesis kolesterol dan steroid. Kolesterol disintesis terutama dari asetil CoA melalui jalur mevalonat yang dikendalikan oleh enzim HMG CoA reduktase. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, vitamin D, dan asam empedu, serta menyusun membran sel. Obat statin bekerja dengan menghambat enzim ini untuk menurunkan kolesterol darah. Metabolisme lipid adalah proses penting yang melibatkan banyak organ, enzim, dan jalur metabolik, serta erat kaitannya dengan keseimbangan energi, kesehatan tubuh. Sekian video dari saya. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.